Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata apapun yang lebih indah untuk kita ucapkan pada kesempatan saat ini selain rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita bertemu lagi pada kesempatan bincang pagi bersama Ustadz Saifuddin SAG. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pencerahan tentang kehambaan seorang muslim kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Saifuddin SAG. Terima kasih Ustadz Munirul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada baginda agung panutan kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah semua kita menyadari bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Jadi dalam konteks kehidupan ini sesungguhnya yang ada itu hanya dua. Yang pertama itu adalah Allah yang telah menciptakan kita, Al-Khaliq. Dan yang kedua ini adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah atau yang dalam istilah bahasanya itu makhluk. Makhluk ini ada yang makhluk yang bernyawa, ada makhluk yang tidak bernyawa. Ada makhluk yang secara prinsip syariah itu diperintahkan untuk melakukan pengabdian, ada yang tidak ada perintah untuk melakukan pengabdian. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah sampaikan di dalam Al-Quran di kelanjutan kajian kita di pekan yang lalu bahwa setiap kita ini harus memiliki keyakinan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta sesuatu. Mengabdikan diri kepada Allah lebih didahulukan dari meminta sesuatu kepada Allah. Ini artinya setiap kita ini harus lebih mendahulukan kewajiban kita kepada Allah daripada kita ini meminta sesuatu kepada Allah. Kalau kita melakukan kajian secara lughawiyah, secara kebahasaan, iyyaka na'budu, na'budu itu berasal dari kata ngabdun. Jadi ngabdun, na'budu itu dari ngabdun yang artinya itu hamba. Yang disebut dengan hamba itu manakala seorang hamba itu memiliki tiga hal di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita mengatakan hambanya Allah, maka di dalam diri kita ini harus ada tiga hal yang kaitannya itu dengan Allah. Sebab nanti ketika seorang yang mengaku dirinya sebagai hambanya Allah, kemudian tiga hal ini ternyata tidak ada, maka nanti kehambaannya itu sesungguhnya dipertanyakan. Apakah betul dia itu menghambakan kepada Allah atau justru menghambakan dirinya itu kepada selain Allah? Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama, seorang hamba itu
harus memiliki keyakinan bahwa apapun yang dia miliki itu hakikatnya adalah miliknya Allah. Kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya keluarga, kita punya fasilitas-fasilitas tertentu. Seorang muslim yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah itu harus meyakini bahwa semua yang dimiliki itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Ketika keyakinan ini ada pada diri seorang muslim, maka nanti konsekuensinya ketika sesuatu yang ia miliki itu kemudian diambil oleh pemilik yang sesungguhnya, maka seorang muslim itu harus merelakan, karena pada hakikatnya itu bukan miliknya tetapi miliknya Allah. Sering kita ini mengeluh ketika apa yang kita miliki kemudian dicabut Allah, keluarga dipanggil, harta kadang-kadang itu diambil lagi oleh Allah, jabatan kemudian diambil oleh Allah, bahkan kesehatan kadang-kadang diambil oleh Allah. Kita berkeluh kesah. Ketika kita berkeluh kesah berarti kita ini tidak menyadari apa yang kita miliki milik Allah. Kita menganggap yang kita miliki adalah milik kita. Kemudian yang kedua, seorang hamba itu disebut dengan hamba yang baik itu manakala apa yang dia lakukan itu pada hakikatnya hanya melakukan sesuatu yang diperintah oleh tuannya, dan tuannya itu adalah Allah. Maka seyogyanya seorang hamba itu ketika dipanggil oleh Allah, maka dia harus cepat menghadiri panggilan itu. Ketika diperintah oleh Allah, maka dia bersegera untuk melakukan. Ketika dicegah oleh Allah, maka dia juga berusaha untuk mencegah diri untuk tidak melakukan itu sebagai bentuk konsekuensi penghambaan dirinya itu kepada Allah. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang baik itu manakala dia tidak memastikan akan terjadinya sesuatu di kemudian hari kecuali dia itu mengatakan bahwa semua yang terjadi itu karena izin Allah. Ini kadang-kadang kita ini karena merasa punya kekuasaan, karena merasa punya harta, merasa punya kedudukan, kemudian ketika kita ini merencanakan sesuatu, seakan-akan kita ini memastikan bahwa rencana kita itu pasti berhasil. Ini sesungguhnya keluar dari konteks kehambaan yang benar di hadapan Allah. Mestinya ketika kita ini merasa diri kita menjadi hamba Allah, ketika kita ini merencanakan sesuatu, maka bagaimana nanti hasilnya, kita meyakini bahwa semua itu adalah karena izin Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari yang ada di dalam diri kita, karena memang Allah itu lebih melihat kepada apa yang ada di batin kita ini, apa yang ada di dalam hati kita ini, bagaimana sesungguhnya kondisi batiniah kita ini kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian pencerahan dari Ustadz Saifuddin tentang kehambaan seorang muslim kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bincang pagi ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.